Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melakukan kegiatan meeting middle conference, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja saya persilahkan kepada perawat pelaksana untuk menjelaskan kondisi pasien masing-masing. Baik, saya mulai dari tim saya kepada Nurse Emma, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan kondisi pasien dengan nama Tuan A, umur 35 tahun, nomor rekam medis XXX 242, dengan diagnosa medis leukemia dan diagnosa keperawatan dengan nyeri akut. Untuk lama rawatnya yaitu 1 hari dengan dokter penanggung jawab Dr. Adi SPS, fasilitasnya minimal care. Keluhan utamanya yaitu nyeri kepala sejak 3 hari lalu. Untuk background, riwayat penyakit sekarang yaitu sakit kepala, punggung, dan mual. Riwayat alergi tidak ada, dan riwayat penyakit luar tidak ada. Untuk riwayat penyakit dulu, yaitu berobat dan dilakukan CT scan sekitar 2 minggu lalu. Untuk laboratorium, HB-nya yaitu 15,77 gram desiliter. Harganya 45% dan posit 6,3 mm3. Eritrositnya 5,4 10 bits per mm3. Trombositnya 289 mikroliter darah. Untuk gula darah sewaktu yaitu 120 mg desiliter. Untuk asesmen yang sudah dilakukan yaitu pemberian terapi, yaitu terapi di PF RL 20 dcc per menit, injeksi ranitidin 1 ampul per 12 jam, injeksi kalmetazol 1 ampul per 8 jam, dan injeksi ceftriaxone 1 jam per 12 jam. Untuk tindakan yang kedua yaitu meneliti skala nyeri. Pasien merasakan nyeri yang disebabkan oleh penyakit hipoxia. Rasanya seperti duduk-duduk dengan skala nyeri 6. Nyeri yang dirasakan yaitu pada area seluruh bagian kepala dan bertambah saat bangun. Untuk TTP-nya yaitu tekanan darah 110 per 70 mmHg, nadinya 87 kali per menit, RM 23 kali per menit, dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Untuk tinggi badan yaitu 172 cm dan berat badan 69 kg. Mampu melakukan terapi dan gerakan secara mandiri. Untuk recommendation yaitu mengkaji kembali skala nyeri. Yang kedua, menanyakan kepada dokter untuk planning fotomobil dan pertimbangan untuk rehabilitasi nyeri. Kemudian selanjutnya dilanjutkan. Dan itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keadaan pasien dengan nama Tuan D, umur 42 tahun, no RF X428. Untuk diagnosa medis hipertensi, diagnosa keperawatan nyeri akut, lama rawat 2 hari, klasifikasi partial care, keluhan utama nyeri kepala dan ulu hati. Untuk backgroundnya, riwayat penyakit sekarang hipertensi, riwayat alergi tidak ada, penyakit menular hipertensi. Untuk asesmen, TTP tekanan darah 180 per 120 mmHg, nadi 105 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Untuk pengkajian nyeri, merasakan nyeri yang disebabkan penyakit hipertensi dengan skala nyeri 5. Rasanya seperti ditusuk-tusuk, nyeri dirasakan di area kepala dan ulu hati. Untuk GCS, mata 4, verba 5, motorik 6. Untuk pernapasan, keluhan sesak tidak ada, irama nafas teratur, suara nafas ronsi. Untuk tinggi badan 179, untuk berat badan 78, mukosa lembab.
tidak terpasang NGT, untuk dietnya makanan gizi seimbang dan menghindari rendah garam, minyak, dan lemak. Untuk recommendation, tindakan yang sudah dilakukan, kaji nyeri tiap 8 jam per hari, konsultasi dengan dokter jantung, untuk intervensi dilanjutkan. Sekian laporan dari saya. Untuk total pasien yang ada di tim A ada 2 pasien dengan klasifikasi minimal care dan partial care. Baik, terima kasih untuk tim saya yang sudah menyampaikan kondisi masing-masing pasien. Selanjutnya saya serahkan kepada tim B. Baik, terima kasih kepada Ketua Tim A yang telah menjelaskan kondisi pasien masing-masing melalui perawat bersama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada anggota tim saya untuk menjelaskan kondisi pasien masing-masing. Saya serahkan kepada Rusli. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan pasien dengan nama Tuan S, umur 35 tahun, nomor RM X38, diagnosa medis gagal ginjal kronik, diagnosa perawatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk rawat 3 hari, kalimat utama mual muntah selama 3 hari, DPJP Dr. Satrio SPPD, klasifikasi total care. Untuk background, riwayat penyakit sekarang gagal ginjal kronik, alergi tidak ada, penyakit menular tidak ada, urin 50 cc per 24 jam, ureum 300 mg per desiliter, pasien program hadir 2 kali seminggu, Senin dan Kamis. Untuk asesmen dengan cairan 1000 cc 24 jam, tindakan yang sudah dilakukan, mengkaji kesadaran dengan hasil kesadaran kosmetis, mengkaji TTV dengan tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit, tidak sesak nafas, urin sedikit, eliminasi feses baik. Untuk hasil lab terbaru yaitu ureum 237 mg per desiliter. Untuk rekomendasi, 1 awasi jalan cairan, 2 konsulkan dokter untuk pemasangan dower kateter, 3 atasi asupan cairan, 4 bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar pasien, 5 intervensi dilanjutkan. Untuk total pasien tim B 1 orang dengan klasifikasi total care. Saya ucapkan terima kasih untuk masing-masing penanggung jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, menurut saya Nas Fitri dan Nas sudah merasa cukup dan tidak ada yang ditanyakan. Bagaimana perawat dari tim A? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Menurut tim saya sudah merasa cukup dan tidak perlu ada yang ditanyakan. Baiklah, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Bina Putri Kusuma Dewi dengan NIM P22128 sebagai Ketua Tim A. Saya Mawi Dewi Astuti dengan NIM P22130 sebagai perawat pelaksana 1. Saya Erangita dengan NIM P22131 sebagai perawat pelaksana 2. Saya Francisca Dita Kusuma Putri NIM P22134 sebagai perawat pelaksana 3. Saya Francisca Karunina Divana dengan NIM P22133 sebagai ketua tim B. Saya Fitriana dengan NIM P22132 sebagai perawat pelaksana tim B. Saya Kusemayan Solfitri dengan NIM P22136 sebagai perawat pelaksana 2. Saya Hasna Khairusa Ramadhani NIM P22137 sebagai perawat pelaksana tim B. Saya Dimas NIM P22127 sebagai editor. Saya Diosa Baita NIM P22129 sebagai kameramen.